Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai? Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga. Lebih baik kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. 2. Dengan mengamati contoh, siswa memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. 3. Dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 4. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. 5. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. 6. Dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan mampu dan bisa menguasai materi. Sekarang, Pak Wan akan tanya kepada kalian. Anak-anak, apakah di rumah itu memelihara hewan peliharaan? Contohnya, memelihara kucing. Nah, coba kalau kalian memelihara kucing, itu kalian perhatikan bagaimana ketika kucing itu melihat mangsanya. Mangsanya apa? Betul sekali, tikus. Bagaimana ketika kucing bertemu dengan hewan yang ia takuti? Bagaimana ketika kucing bertemu dengan pemiliknya? Apakah tingkahnya itu sama atau berbeda? Ada hewan yang sama dengan kucing, tetapi badannya itu lebih besar, atau sering disebut si kucing besar. Apakah anak-anak semua tahu hewan apakah itu? Ya, itu adalah harimau. Anak-anak, suatu hari Benny itu sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau tempat hidupnya di hutan belantara. Harimau itu makannya kijang, sapi, banteng, rusa, dan lain sebagainya. Sekarang, karena jumlah harimau itu di dunia semakin berkurang, maka harimau tersebut sudah dijadikan sebagai hewan yang dilindungi. Silakan anak-anak buka buku siswa halaman 75 sampai 76. Ada sebuah cerita dongeng. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Bapak bacakan sekarang. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan sangat ramah. Namanya Ki Maulaya.
Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. "Aku percaya," katanya, "bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula." Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Anak-anak, sekarang tuliskan pesan cerita petani dan anak harimau di buku tulismu, lalu evaluasi dengan bantuan teman atau orang tuamu. Bisa ya? Pasti bisa. Anak-anak, Beni yang tadi itu membaca majalah tentang harimau, ternyata di rumah memelihara ayam. Setiap sore Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sempat berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di samping. 1. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam itu di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia di samping. A. Jika telur ia simpan pada A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotak berisi berapa butir telur? Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan seperti ini. B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak itu berisi berapa butir telur? Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni. Kedua, B.
Benny selain memelihara ayam ternyata juga memelihara kelinci. Kelinci itu makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia ini. A. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci saja, berapa wortel yang didapatkan setiap kelinci? Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa batang wortel? Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan seperti ini. B. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Kotaknya seperti ini. Silahkan kalian buat di buku tulis kalian. Jika wortel itu diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa batang wortel? Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan seperti ini. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar memperhatikan perilaku hewan, mencari isi pesan dongeng, dan belajar membantu Benny tentang perkalian. Tetap semangat belajar walaupun melalui pembelajaran daring. Tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, pakai masker ketika keluar rumah, makan makanan yang bergizi, dan yang terpenting adalah jangan lupa klik subscribe-nya, tekan loncengnya. Silahkan bagikan dengan teman kalian yang satu kelas agar kalian lebih mudah dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.